Halo adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya Bu Apika, dosen dari program studi Kriya Seni Tekstil, akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengetahuan bahan dan struktur tekstil. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi tekstil berdasarkan metode pembuatannya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan berbicara ya atau berdiskusi terlebih dahulu mengenai pengertian tekstil itu apa. Nah, kalau Anda jalan-jalan misalnya ke toko begitu ya, toko yang dia menjual kain begitu, pasti di toko tersebut Anda akan membaca di situ adalah toko tekstil atau toko bahan tekstil begitu ya. Nah, tapi apakah memang betul bahwa pengertian tekstil itu hanya berkaitan dengan kain? Apakah memang seperti itu? Nah, Anda bisa membaca di sini pengertian tekstil yang sudah saya tampilkan pada slide ini. Kata tekstil itu asalnya adalah dari bahasa Latin atau bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata tessere. Ya, kita sebutnya adalah tessere. Tessere ini memiliki makna menenun. Ya, seperti kita tahu menenun itu seperti apa? Menenun itu adalah membuat kain dengan cara penyilangan atau penganyaman dua kelompok benang yang saling tegak lurus. Gitu. Jadi kita harus memiliki dua benang yang posisinya itu adalah vertikal atau memanjang dari atas sampai ke bawah, dan juga ada yang posisinya horizontal. Dengan dua posisi benang ini kita baru bisa melakukan kegiatan yang namanya adalah menenun ini. Gitu. Tapi apakah memang istilah tekstil ini hanya ruang lingkupnya sekecil ini? Gitu kan. Nah, coba kita masuk ke pengertian tekstil yang lebih luas lagi. Nah, kita yang ada di bidang tekstil pasti tahu bahwa tekstil ini mereferensi pada pengertian yang lebih makro atau lebih luas, lebih umum begitu. Tekstil di sini adalah semua jenis serat, baik itu yang sifatnya alami maupun yang sifatnya buatan manusia. Kemudian prosesnya itu adalah yang ditenun maupun yang tidak ditenun. Nah, makna tekstil berdasarkan pengertian dari keilmuan desain atau kriya itu adalah seperti itu. Jadi tidak hanya kain yang ini saja ditenun saja, tetapi semua jenis serat itu adalah masuk ke kategori tekstil. Nah, coba mungkin bisa kita bahas sedikit mengenai serat ya. Tadi saya menyebutkan bahwa serat itu ada serat alam dan juga serat buatan begitu. Nah, mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai tekstil secara luas. Nah, untuk serat alam, kalau kita berbicara mengenai serat alam, ini adalah serat yang dia asalnya atau bahan bakunya adalah berasal dari atau bisa didapatkan dari alam. Ada yang berasal dari selulosa tumbuhan, ada yang berasal dari protein hewan, dan juga ada yang berasal dari mineral. Nah, untuk contoh-contohnya misalnya serat alam yang berasal dari selulosa tumbuhan itu salah satunya adalah kapas. Nah, seperti yang kita tahu ya, kapas ini merupakan bahan baku utama dari tekstil yang kita kenal. Kita biasanya mengenal misalnya kita membeli kaos misalnya di pasar, pasti di situ kalau Anda buka labelnya atau Anda buka keterangannya, di situ tertera bahwa kaos ini terbuat dari 100% cotton atau katun atau kapas, atau mungkin ada berapa persen katun dan berapa persen campuran serat yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian selain ada katun misalnya kita mengenal serat linen misalnya. Nah, linen ini juga serat yang dia berasal dari selulosa tumbuhan. Gitu. Kemudian untuk serat alam yang dia berasal dari protein hewan, misalnya kita mengenal sekali kain sutera. Nah, kain sutera ini dibuat dari kepompong ulat sutra gitu ya. Kemudian kita juga mengenal
wool begitu, serat wool yang dibuat dari atau diambil dari bulu biri-biri atau bulu domba. Nah, itu adalah beberapa contoh serat yang berasal dari protein hewan. Sedangkan serat buatan, nah ini adalah serat yang sebenarnya bahan bakunya itu bisa berasal dari selulosa, tumbuhan juga. Tetapi kemudian selulosa tumbuhan ini tidak langsung diproses, melainkan dia diolah terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan beberapa zat buatan begitu atau zat sintetis sehingga dia menghasilkan serat-serat yang baru yang sifatnya itu sesuai atau disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Contohnya misalnya adalah serat rayon, kemudian kita mengenal nilon, kita mengenal polyester. Nah, ini adalah contoh-contoh dari serat buatan. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian tekstil secara makro atau secara luas, kemudian saya juga menyampaikan sedikit paparan mengenai serat, itu ada serat alam dan serat buatan. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama dalam video yang saya sampaikan. Kita tahu bahwa klasifikasi tekstil itu sebenarnya bisa dibagi menjadi banyak jenis begitu. Nah, yang akan saya sampaikan kali ini adalah klasifikasi tekstil berdasarkan metode pembuatannya. Gitu. Di sini untuk tekstil berdasarkan metode pembuatannya, ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tekstil yang dibuat dari benang, kemudian yang kedua adalah tekstil yang dibuat tidak menggunakan benang, dan yang ketiga adalah tekstil yang dibuat tanpa menggunakan benang ataupun filamen. Oke, satu persatu ya akan saya jelaskan secara singkat. Jadi setelah tadi kita berbicara mengenai tekstil itu adalah serat. Nah, serat-serat ini ketika nantinya akan bentuknya akan dirubah sebelum dirubah menjadi kain misalnya. Nah, serat ini harus diperlakukan terlebih dahulu gitu ya. Jadi diperlakukannya seperti apa? Tekstil ini atau serat ini bisa diolah gitu langsung, itu bisa. Artinya apa? Kalau tekstil ini diolah secara langsung, dia nanti akan menjadi yang cabang kedua ini. Jadi dibuat tidak menggunakan benang atau dia hanya dibuat dari filamen atau serat-serat yang sifatnya panjang. Nah, biasanya yang serat-serat panjang ini kebanyakan adalah tekstil yang berasal dari buatan manusia tadi yang sifatnya adalah semi alami dan sintetis begitu ya. Nah, kemudian ada juga serat yang dia proses terlebih dahulu menjadi helaian benang. Jadi di sini serat itu kemudian istilahnya adalah ditata begitu ya, ditata supaya bentuknya nanti sama, kemudian diberikan pilinan, diperlakukan khusus begitu supaya nanti kemudian dia akan menjadi helaian benang. Oke. Nah, untuk video saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, tekstil yang dibuat dari benang itu nanti metodenya akan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah menggunakan metode anyaman, kemudian yang kedua menggunakan metode jeratan, yang ketiga menggunakan metode jalinan, dan yang terakhir adalah menggunakan metode kepang. Metode untuk memproses benang tekstil menjadi selembar kain atau menjadi bentuk yang baru begitu. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode anyaman atau interlacing ya. Di sini Anda bisa membaca keterangan yang sudah saya tulis pada PowerPoint, yaitu kain yang dibuat dengan menggunakan metode anyaman atau interlacing menggunakan proses pertenunan. Jadi metode anyam ini memang sama atau dia sama dengan metode yang kita sebut dengan pertenunan begitu. Nah, proses pertenunan ini akan terjadi harus ada benang yang posisinya adalah vertikal dan benang yang posisinya adalah horizontal. Tanpa adanya dua posisi benang tersebut, ini tidak akan terjadi yang namanya persilangan dalam pertenunan begitu. Nah, proses penganyaman ini dilakukan antara benang lusi atau benang
lungsi atau kalau Anda mencari pada kamus tekstil itu biasanya adalah dengan istilah warp dan pakan atau dengan istilah weft yang letaknya adalah saling tegak lurus satu sama lain. Jadi dia memotong sudut berapa ya? 90 derajat mungkin seperti ini. Jadi seperti plus begitu ya. Dia harus posisinya adalah seperti ini. Hasilnya apa? Hasil dari metode anyaman ini atau metode pertenunan ini adalah berupa kain tenun. Ya. Kemudian alat yang lazim digunakan untuk metode ini adalah pastinya mesin tenun ya, tetapi di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa tipe mesin tenun yang lazim digunakan untuk membuat metode tenunan ini atau metode interlacing ini. Oke, lanjut saya. Yang pertama ini adalah tenun gedokan. Nah, tenun gedokan ini adalah tenun yang paling tradisional yang dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi saya menyampaikan dalam masyarakat di seluruh dunia karena semua kebudayaan itu memiliki atau mengenal proses pertenunan yang prinsip kerjanya hampir sama seperti ini. Nah, kalau kita berbicara di Indonesia, ini ada banyak sekali daerah yang dia memiliki wastra atau memiliki kain khas daerah itu yang dibuat dengan menggunakan teknik semacam ini. Jadi mesin tenunnya itu adalah diletakkan di pangkuan si pembuatnya begitu, kemudian kaki pembuatnya itu lurus ke depan, selonjoran begitu ya, dan kemudian kaki yang selonjoran ini digunakan untuk menahan apa? Menahan panjang dari alat tenunnya ini, gitu. Nah, untuk benang yang diletakkan memanjang atau di atas pangkuan si penenun ini adalah benang lungsi tadi yang arahnya vertikal, kemudian benang yang digunakan untuk menganyam benang lungsi nanti yang akan dimasukkan ke sela-sela benang lungsi itu adalah yang namanya benang pakan. Nah, atau bisa juga alat tenunnya seperti yang gambar di atas, ini agak sebenarnya prinsip kerjanya sama, tetapi cara kerjanya mungkin alat yang digunakan ini agak sedikit berbeda karena di situ bisa dilihat bahwa ada bagian alat tenunnya yang dia diletakkan secara vertikal begitu ya. Jadi dia tidak hanya horizontal tetapi semi ada percampuran antara horizontal dan vertikal. Tetapi untuk hasil dari pertenunannya itu nanti akan sama saja dengan yang alat yang ada di bawah. Oke, setelah pertenunan ini dilakukan secara tradisional dan manual yang seperti tadi, itu ada kelemahannya ya. Karena apa? Proses pertenunan yang dilakukan secara gedokan tadi, itu kita tidak bisa menenun dengan lebar kain yang besar atau panjang begitu. Maksimal lebar kain yang bisa dihasilkan dengan teknik tradisional seperti itu adalah 70 cm lebarnya. Kalau untuk panjangnya mungkin panjangnya bisa bervariasi begitu, tapi untuk lebarnya itu maksimal adalah hanya 70 cm. Ya biasanya digunakan untuk stola atau selendang, mungkin kalau mau digunakan untuk penutup bagian bawah itu harus disambung atau harus dijahit terlebih dahulu. Tetapi kemudian ada inovasi dari alat tenun yang tradisional ini, kemudian dijadikan alat tenun yang namanya ATBM atau alat tenun bukan mesin. Nah, bentuk alat tenunnya, gambarannya adalah kira-kira bisa dilihat dari slide yang tampil di layar begitu seperti ini bentuknya. Dia mampu mencapai lebar kain yang lebih panjang begitu ya. Jadi lebih dari 70 cm itu bisa. Misalnya mau membuat kain dengan lebar 1 meter itu masih memungkinkan. Kemudian atau 110 cm begitu itu masih memungkinkan sekali dengan alat tenun bukan mesin ini. Nah, di sini prinsip kerjanya itu masih sama. Menggunakan tenaga manusia begitu, tapi tenaga manusia di sini adalah dengan cara injakan. Jadi seperti kita mengayuh pedal sepeda. Di bagian bawahnya itu ada injakannya itu nanti akan menggerakkan sisir ya, dia akan menggerakkan sisir naik turun, kemudian nanti teropong di situ akan keluar masuk di antara benang lusi yang naik turun tadi sehingga terjadi yang namanya persilangan benang gitu.
Kemudian lanjut alat tenun ini berkembang lagi, kemudian masih sama bentuknya seperti ATBM tadi, tetapi di sini adalah proses pelemparan teropongnya atau pelemparan benang pakannya atau cara memasukkan benang pakannya itu adalah menggunakan tenaga mesin motor begitu. Jadi prosesnya itu bisa lebih cepat. Karena apa? Karena kita menggunakan bantuan listrik gitu. Nah, selanjutnya ini yang teknologi yang terakhir yang bisa kita lihat di pabrik-pabrik tekstil modern itu adalah menggunakan alat tenun mesin. Jadi dia murni, tidak ada lagi tenaga manusia yang terlibat di sana, semuanya sudah digerakkan dengan mesin. Nah, di sini pastinya kita sudah bisa tahu bahwa hasil dari kain ini pastinya akan lebih baik daripada kain yang dikerjakan secara manual. Karena yang pertama adalah dia bisa mencapai panjang sesuai yang diinginkan. Tidak hanya tadi 1 meter atau 1,15, mungkin 1,5 bahkan 2 meter lebih pun bisa, tergantung besarnya mesinnya. Kemudian kerapatan benangnya juga lebih terjaga karena di sini menggunakan tenaga listrik begitu ya, dia akan lebih stabil kecepatannya. Kalau tadi misalnya kita menggunakan tenaga injakan manusia, misalnya kalau habis makan gitu ya, yang injak kan dia bertenaga gitu, jadinya kerapatannya akan lebih terjaga. Tetapi nanti ketika si manusia ini sudah mulai kelelahan begitu ya, nah itu akan mempengaruhi kerapatan dari kain-kain yang dihasilkan gitu. Oke, selanjutnya setelah tadi kita mengenal mengenai beberapa tipe mesin tenun, saya akan menjelaskan mengenai gerakan pokok dalam menenun. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita membutuhkan yang namanya benang lusi atau benang lungsi atau benang yang posisinya vertikal dan benang pakan atau benang yang posisinya horizontal. Itu wajib ada dalam proses atau dalam metode anyaman atau metode pertenunan ini. Nah, untuk menyatukan benang yang posisinya vertikal dan posisinya horizontal ini tadi, kita membutuhkan 3 gerakan atau kita membutuhkan 3 macam motion. Yang pertama adalah shading motion, yang kedua adalah picking motion, dan yang ketiga adalah beating motion. Apa itu shading motion? Shading motion ini adalah gerakan membuka mulut lusi atau gerakan naik turun, yaitu menggerakkan sebagian benang lusi ke atas dan sebagian benang lusi ke bawah. Nah, prinsip pertenunan itu seperti itu. Jadi benang lusi ini harus digerakkan ke atas dan ke bawah. Begitu. Jadi bersilang ya. Jadi misalnya kita anggap saja benang lusinya itu sudah tertata begitu pada bagian dari mesin tenun ini. Kemudian kita anggap saja benangnya itu ada nomornya, misalnya seperti itu ya. Ada nomor genap dan ada nomor ganjil. Nah, gerakan dari benang lusi ini dia harus bersilangan antara nomor genap dan nomor ganjil. Misalnya nomor genap itu dibawa naik, maka nomor ganjil itu harus dibawa turun. Begitu pula sebaliknya, kalau nomor genapnya dia naik, maka ganjilnya harus turun. Kalau nanti genapnya dia turun, ganjilnya dia harus naik. Gerakannya dia stabil seperti itu terus. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian ada yang namanya picking motion. Picking motion ini adalah gerakan meluncurkan benang pakan. Jadi setelah tadi lusinya naik turun, misalnya tadi yang nomor ganjil naik, yang nomor genap turun, kemudian ada gerakan picking motion atau meluncurkan benang pakan di antara benang lusi yang bergerak ini. Kemudian bergerak lagi, yang genap naik, yang ganjil turun, kemudian diluncurkan lagi benang pakannya di sela-selanya. Lalu ada gerakan yang terakhir yaitu beating motion, adalah gerakan merapatkan benang pakan dengan gerakan memukul. Jadi ketika benang pakan ini diluncurkan, kemudian mulut lusinya itu ditutup terlebih dahulu, kemudian nanti ada pemukulnya. Fungsinya apa dari gerakan memukul ini? Gerakan memukul ini fungsinya adalah untuk memberikan kerapatan pada susunan benang pakan. Nah, di sini ada skema gerakan pokok menenun, bisa dilihat dari gambar. Yang pertama atau gambar A itu adalah
shading atau gerakan shading motion, yaitu membuka mulut lusinya. Jadi mulut lusi itu adalah disebutkan di situ dengan kata warp, ya. Di situ ada tulisan warp, itu adalah benang lusi, sedangkan yang weft itu adalah benang pakannya. Nah, shuttle itu adalah alat peluncurnya. Jadi benang pakan ini harus dimasukkan ke yang namanya shuttle atau yang namanya teropong itu supaya apa? Supaya dia nanti akan lebih mudah untuk masuk ke sela-sela dari mulut lusi yang sudah terbuka tadi. Kemudian cloth itu adalah kain yang sudah terbentuk dari proses persilangan ini. Kemudian yang B, kita masuk ke gambar yang tengah, itu adalah proses dari picking motion atau proses memasukkan shuttle atau mengirimkan teropong ini di sela-sela benang lusinya, begitu ya. Kemudian yang C, beat in. Beat in ini adalah proses merapatkan benang pakan ini. Jadi beat in itu adalah mulut lusinya ditutup terlebih dahulu dalam posisi yang mendatar, kemudian ada alat pemukulnya itu digerakkan, begitu digerakkan maju sehingga apa? Sehingga benang pakan yang sudah tersusun tadi dia akan merapat, gitu. Oke, nah jadi untuk proses pertenunan ini terjadinya anyaman pada tenunan ialah karena terjadinya silangan antara benang lusi dan benang pakan ketika gun yang membagi dua bagian benang lusi ini sebagian dinaikkan dan yang sebagian lagi diturunkan sehingga terbentuklah sudut dan lewat sudut inilah benang yang digulung pada teropong atau shuttle tadi itu diluncurkan gitu. Kemudian selain ada 3 gerakan yang tadi, ada shading motion, picking motion, dan beat-in motion tadi, di sini juga ada gerakan tambahan pada alat tenun, yaitu gerakan yang berfungsi untuk mempelancar proses pertenunan. Jenis gerakan ini ada 2, yaitu penggulungan kain atau take up motion. Jadi ketika kain yang sudah ditenun ini sudah lumayan banyak begitu ya, itu biasanya kain ini akan digulung. Ada gerakan penggulungannya karena kalau kita berbicara mesin ATBM begitu ya, yang masih digerakkan tenaga manusia gitu kan, biasanya kalau kain semakin susunannya semakin panjang itu kan maka jaraknya akan semakin jauh dari si penenun ini. Maka dari itu kita butuh menggulung ini untuk apa? Mendekatkan jarak antara ini tadi teropong yang keluar masuk dengan si penenunnya. Jadi kita tetap bisa mengontrol begitu ya istilahnya, mengontrol kondisi dari kain yang sudah ditenun ini tadi. Kemudian ada gerakan penguluran lusi, yaitu gerakan memberikan suapan benang lusi dari boom tenun dan menjaga agar tegangan benang lusi selalu tetap begitu. Nah, di sini gerakan ini dibutuhkan karena apa? Ketika nanti proses pertenunan itu berlangsung ya, benang lusi ini harus berjalan maju, begitu ya, harus berjalan maju. Kemudian dia harus diulur dari boom tenunnya. Oke, dari gambar ini bisa kita lihat hasil dari metode anyam atau metode pertenunan tadi ya. Di gambar yang sebelah menyebelah ini yang satu itu susunan benangnya bisa kita lihat bahwa di sini ada susunan benang yang rapat begitu. Sedangkan di gambar yang lain di sini ada susunan benang yang renggang. Karena memang di metode pertenunan ini kita bisa mengatur jarak antara satu benang dengan benang yang lain, baik itu benang pakannya maupun benang lusinya. Nah, semakin rapat jarak antar benang pakan yang dihasilkan, maka kain itu akan semakin padat. Kalau kain itu semakin padat, otomatis dia akan tidak menerawang begitu ya sifatnya kainnya. Tetapi kalau semakin dia jaraknya itu renggang, maka kain itu akan menjadi kain yang karakternya itu menerawang atau transparan. Jadi transparan atau tidaknya kain ini mungkin bukan karena ini ya tebal atau tipisnya benang yang digunakan. Bisa jadi benang yang digunakan itu ukurannya sama. Tetapi ketika jarak ini diatur, maka jarak yang rapat ini akan menghasilkan kain yang lebih masif daripada benang yang diatur dengan jarak yang renggang. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat juga bahwa kita bisa bermain warna dari susunan benang yang diatur pada tenunan begitu. Kalau di sini bisa dilihat gambar yang ada
warna putih dan biru ini, pada benang lusinya di sini ada susunannya adalah ada warna putih, biru, kemudian putih, putih, kemudian kembali lagi ke biru, lalu putih, putih, lalu biru, lalu putih, putih. Nah, sedangkan benang pakannya itu adalah bisa menggunakan hanya satu warna benang pakan. Misalnya kita hanya menggunakan warna benang pakan putih gitu. Nah, sedangkan yang di gambar satunya kita bisa menggunakan benang lusi warna-warni, sedangkan benang pakannya juga hanya menggunakan satu warna saja. Nah, untuk gambar yang selanjutnya ini juga bisa lebih memperjelas lagi keterangan dari gambar yang sebelumnya bahwa dalam pertenunan ini selain tadi jarak yang bisa diatur, kemudian kita juga bisa mengatur susunan warnanya ya. Jadi misalnya kita hanya menggunakan 2 warna benang itu tidak masalah. Misalnya hanya hitam dan putih, oh nggak apa-apa. Tapi dari benang hitam dan putih ini kita bisa menghasilkan berbagai macam motif. Ini bisa Anda lihat dari gambar yang sebelah kiri mungkin ya, yang seperti shawl ini ya. Di sini sudah terbagi menjadi beberapa blok atau kotak-kotak yang diberi warna garis merah. Itu setiap kotak itu memiliki motif yang berbeda-beda. Hanya karena apa? Hanya karena variasi dalam menenun benang pakannya saja. Hanya itu saja. Dia bisa menghasilkan berapa blok motif itu, sekitar 16 atau 20 blok motif yang berbeda-beda. Padahal apa? Benangnya hanya 2 warna, yaitu warna hitam dan warna putih saja. Nah, kemudian yang di gambar sebelahnya ini bisa kita lihat kenapa ada warna yang dia lebih pudar daripada yang lain, begitu ya. Karena apa? Karena warna yang lebih pudar ini adalah warna ketika benang pakan itu sudah mulai ditenunkan di antara benang lusi, gitu ya. Jadi benang lusinya itu sudah diikat terlebih dahulu ya dengan motif tertentu, kemudian untuk menggabungkan benang lusi ini, menenun benang lusi ini, kemudian dimasukkan benang pakan dengan satu warna putih, sehingga ketika benang pakan warna putih ini masuk, warna putih ini akan membuat ton warna benang lusi yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih turun begitu ya, lebih pudar atau lebih pastel gitu. Oke, setelah kita melihat hasil dari proses pertenunan ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai struktur tenunan. Ya, di sini biasanya kalau untuk tenunan kita mengenal 3 struktur yang paling dasar sekali dalam proses tenunan ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur dari tenunan polos. Nah, apa itu tenunan polos? Tenunan polos ini adalah tenunan yang dia paling awal ditemukan begitu ya. Jadi gerakan benangnya itu hanya naik turun saja. Jadi satu naik kemudian turun, naik turun, naik turun, naik turun tanpa ada variasi tertentu. Nah, biasanya hampir semua kain yang kita temukan di pasaran itu pada umumnya adalah menggunakan tipikal struktur tenunan polos ini. Begitu. Kalau kita lihat bentuknya diperbesar begitu, nah kira-kira bisa dilihat seperti yang gambar di sebelah kiri ini ya. Jadi seperti anyaman pada umumnya begitu, hanya naik turun naik turun naik turun begitu. Kalau untuk ini polanya itu biasanya menggunakan yang sebelah kanan, jadi seperti bidak catur begitu ya polanya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa untuk tenunan dengan anyaman polos ini? Nah, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Untuk permukaannya biasanya rata, datar seperti ini saja. Seperti misalnya kita temukan pada kain, mungkin di karung goni misalnya, atau mungkin di kain-kain yang biasanya digunakan untuk pembatikan, misalnya kain mori, kemudian kain belacu, kain yang digunakan untuk spray, kain-kain yang digunakan biasanya untuk lenan rumah tangga. Nah, itu biasanya menggunakan tekstur yang polos-polos seperti ini dari anyaman polos. Selanjutnya adalah dia ada struktur tenunan kepar atau twill. Nah, twill ini yang paling mudah dikenali dari anyaman atau struktur twill ini adalah dia akan menghasilkan garis dengan posisi diagonal. Nah, kalau misalnya Anda pergi ke toko kemudian menemukan kain dengan tekstur bergaris-garis diagonal, itu bisa dipastikan bahwa kain itu menggunakan struktur tenunan twill atau
kepar ini. Nah, yang menyebabkan dia punya struktur garis ini adalah apa? Pola. Polanya itu berbeda dengan yang polos tadi. Kalau yang polos tadi kan hanya naik turun naik turun naik turun. Nah, sekarang untuk yang kepar ini bisa jadi adalah 2 benang lusi naik, kemudian 2 benang lusi turun. 2 benang lusi naik, 2 benang lusi turun. Sedangkan untuk benang pakainya dia juga sama. Dia akan melewati 2 benang lusi naik dan 2 benang lusi turun ini sehingga dia menghasilkan garis-garis diagonal. Nah, kain apa yang biasanya paling mudah atau paling gampang ditemui untuk struktur ini? Nah, kain ini yang biasanya Anda semua pakai adalah kain denim atau jeans. Nah, silahkan nanti Anda bisa cek jeans Anda. Jeans itu rata-rata adalah struktur tenunannya adalah dengan struktur twill ini atau dengan struktur kepar ini. Jadi dia menghasilkan garis-garis diagonal. Dan ketika jeans Anda robek, biasanya ada bagian yang dia tidak ikut robek biasanya. Karena apa? Memang struktur kepar ini adalah yang paling kuat di antara dua struktur tenunan yang lain, yaitu polos dan nanti yang akan saya jelaskan setelah ini. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah tenunan satin. Ya, satin ini adalah basic struktur yang ketiga. Di sini nanti satin bisa dikembangkan lagi menjadi bermacam-macam struktur yang lain begitu ya. Tapi di sini satin ini dia punya keunikan di antara polos dan kepar. Karena apa? Struktur benang pada anyaman satin ini nanti akan menghasilkan efek berkilau ya di situ. Jadi nanti seperti yang gambar yang tampil di sini, kalau Anda menemukan di pasar kain, misalnya saya mau membeli kain satin, kainnya itu pasti Anda akan disuguhkan dengan sebuah kain dengan efek kilau di atasnya. Efek kilau ini bukan berarti bahwa bahannya itu adalah menggunakan jenis benang-benang yang berkilau gitu ya, benang perak atau benang emas, itu tidak seperti itu. Tetapi efek kilau ini terjadi karena apa? Karena struktur tenunannya. Jadi meskipun ini dibuat dengan benang yang biasa, benang yang tanpa kilau, hasilnya dari kain itu nanti akan menghasilkan kilau tersendiri. Meskipun kilaunya juga tidak terlalu berkilau. Kalau untuk satin yang dia sangat berkilau, itu pastinya juga dia akan menggunakan benang-benang yang berkilau. Tetapi dengan kilau yang standar satin, itu adalah memungkinkan sekali menggunakan benang yang biasa. Oke, baik, demikianlah paparan yang saya sampaikan di video pertama ini. Namun demikian, dari paparan yang saya sampaikan di video pertama ini adalah baru satu metode ya. Tadi kita membahas mengenai metode anyaman atau metode pertenunan. Nah, setelah ini nanti di video selanjutnya akan saya sampaikan 3 metode yang lain, yaitu ada metode jeratan, ada metode jalinan, dan ada metode kepangan. Demikian, terima kasih.